Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Semoga di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selamat bertemu kembali di dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise, di mana untuk minggu ini kita sudah masuki di pertemuan minggu yang kelima. Dan di minggu yang kelima ini nanti kita akan membahas mengenai proses bisnis dan informasi. Dan nanti berkemungkinan jika waktunya tidak mencukupi, kita lanjutkan di pertemuan minggu depan, yaitu di minggu yang keenam. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai beberapa topik yang berkaitan dengan proses bisnis dan informasi, yaitu mengenai topik proses bisnis, di mana nanti mencakup tentang perannya, karakteristik, tipologi, dan model dari bisnis itu sendiri. Yang kedua berkaitan nanti dengan topik informasi enterprise, dan nanti topik yang ketiga berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan. Maka nanti kita akan menginstal sebuah tool aplikasi yang bernama Bizagi BPMN. Maka nanti aplikasi inilah yang bisa kita pergunakan untuk menggambarkan sebuah proses bisnis di dalam suatu enterprise. Dan nanti jika ada waktu kita akan melaksanakan kuis untuk yang pertama kalinya di minggu yang kelima ini, dan nanti akan diikuti dengan tugas mandiri untuk lebih memperjelas bagaimana sebuah proses bisnis nanti dikaitkan dengan aplikasi proses bisnisnya dengan menggunakan tool Bizagi BPMN yang merupakan Business Process Modeling Notation. Kemudian tujuan dari pertemuan kita pembahasan tentang materi ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan proses bisnis dan bagian-bagiannya seperti informasi serta pemakaian aplikasi BPMN, kemudian bisa menjawab kuis yang diberikan dan melaksanakan tugas mandiri sebagai bentuk implementasi dari topik yang dibahas. Kita masuk ke slide yang pertama berkaitan dengan proses bisnis. Di dalam arsitektur enterprise, maka menguasai proses bisnis merupakan hal yang penting di dalam arsitektur enterprise terkait dengan perubahan yang terjadi di organisasi. Selain itu juga informasi merupakan bahan mentah dari operasi atau kegiatan yang dilakukan yang nantinya akan dijalankan oleh sebuah sistem. Nah, dari penjelasan ini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwasannya kalau kita ingin melakukan kegiatan di dalam sebuah bisnis, maka ini harus menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus kita kuasai. Nah, maka bisa kita lihat di beberapa contoh-contoh di kenyataan yang ada bahwasannya kalau kita mau berbisnis dalam bidang perumahan misalnya, ya kita harus hafal bagaimana tentang tipe-tipe perumahan. Kalau kita mau bisnis di dalam penjualan, kita juga harus paham bagaimana proses penjualan itu bisa dilakukan berkaitan dengan transaksi yang dilakukan. Artinya setiap bisnis yang kita lakukan, maka kita harus menguasai bagaimana bisnis itu dilakukan, kemudian bahan bakunya apa, bagaimana proses penjualannya, siapa para customernya, dan bagaimana transaksi yang harus dilakukan. Nah, ini sangat penting sekali untuk menjaga keberlangsungan di dalam bisnis itu sendiri, apalagi nanti dikaitkan dengan perubahan yang terjadi di organisasi. Maka untuk itu di dalam arsitektur enterprise, sebuah proses bisnis yang kita lakukan harus betul-betul kita kuasai bagaimana bisnis itu bisa dijalankan. Tentu hal ini berkaitan juga dengan informasi yang diberikan, karena bisnis itu akan bisa lebih berjalan dengan baik jika informasi yang diberikan juga merupakan informasi yang benar tentang beberapa kegiatan yang dilakukan. Maka dan demikian nanti juga akan dilanjutkan dengan bagaimana informasi ini bisa berjalan dengan baik dengan adanya penggunaan dari teknologi arsitektur enterprise yang dipergunakan di dalam enterprise itu sendiri. Kemudian juga kita tahu bahwasannya di dalam satu bentuk perusahaan ada beberapa aktivitas harian perusahaan yang melibatkan kumpulan karyawan yang berpartisipasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Dan ini tentu karena setiap perusahaan pasti akan ada aktivitasnya, baik tentang penjualan, tentang pembelian, kemudian transaksi yang dilakukan, pengiriman barang,
dan yang lainnya. Maka beberapa aktivitas ini tentunya akan melibatkan beberapa karyawan atau para pegawai yang tentu ikut berpartisipasi di dalam menjalankan proses bisnis yang dilakukannya. Selanjutnya, sebagai perwujudan aktivitas enterprise itu sendiri, maka proses bisnis berperan banyak dalam menyusun struktur arsitektur enterprise. Saat proses bisnis berubah, maka juga adanya perubahan arsitektur yang harus dilakukan yang berdampak pada sistem informasi. Maka dari beberapa kegiatan aktivitas yang dilakukan tadi, jika juga ada perubahan dari arsitektur, struktur susunannya, maka juga bisa saja sebuah proses bisnis mengalami suatu bentuk perubahan mengikuti dari arsitektur yang ada, dan ini tentu akan berdampak pada informasi yang ada. Misalnya adanya perubahan struktur di pimpinan atau manajemen, kemudian struktur organisasi, kemudian bagaimana terjadinya suatu bentuk perubahan tentang kegiatan yang dilakukan, maka mau tidak mau ini juga akan mempengaruhi dari struktur bisnis yang dilakukan, yang itu juga akan berkaitan dengan sistem informasi yang dipergunakan di dalam enterprise tersebut. Nah, tentunya semua ini sebagai perwujudan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam enterprise untuk bisa menjalankan aktivitasnya seperti perusahaan-perusahaan, kemudian seperti organisasi-organisasi yang ada, dan yang lainnya. Nah, kita juga harus tahu sebenarnya seperti apa itu proses bisnis. Nah, maka proses bisnis dapat didefinisikan menurut TOGAF sebagai referensi yang kita ambil, bahwasanya proses bisnis itu sebuah proses mewakili urutan aktivitas yang bersama-sama mencapai hasil tertentu. Kemudian dapat dipecah menjadi subproses dan dapat menunjukkan operasi sebuah fungsi atau layanan pada detail level yang berikutnya. Jadi menurut TOGAF bahwasanya proses bisnis adalah satu bentuk urutan aktivitas atau urutan kegiatan yang bersama-sama yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, tentu kita tahu bahwasanya sebuah bisnis yang kita lakukan harus mendapatkan sebuah keuntungan misalnya atau adanya profit, ya bisa mencapai hasilnya bisa dalam hitungan minggu, bulan, tahun, atau mungkin juga jangka pendek, jangka menengah, ataupun juga jangka panjang. Dan nanti dapat dipecah lagi menjadi beberapa sub-proses. Ya, misalkan dalam sub-proses dalam hitungan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwasanya proses bisnis di sini adalah satu bentuk urutan aktivitas. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan enterprise tertentu yang dilakukan secara berurutan. Maka itu disebut dengan namanya proses bisnis. Nah, tentu proses ini nanti juga ada bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana output yang nanti akan dihasilkan dari kegiatan proses yang ada, yang berarti juga berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam enterprise tersebut. Kemudian juga proses juga dapat digunakan untuk menghubungkan atau menyusun organisasi, fungsi, layanan, dan proses itu sendiri. Nah, nanti ini bisa kita lihat di dalam aplikasi penggunaan Bizagi BPMN-nya, bagaimana kita bisa menggambarkan sebuah proses bisnis yang memang punya keterhubungan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Inilah definisi proses bisnis menurut TOGAF, yang merupakan dari urutan aktivitas yang bersama-sama untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, pada dasarnya, proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang saling berhubungan untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi ada satu bentuk nilai tambah yang dihasilkan dari sebuah permintaan awal atau trigger event. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya kalau dalam satu bentuk bisnis, tentu pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa mendapat nilai tambah dalam bentuk mungkin nilai atau suatu bentuk keuntungan atau suatu bentuk profit-profit tertentu yang tentunya tujuan ini sudah ditetapkan sebelumnya. Maka untuk kita bisa mencapai keuntungan atau nilai tambah tersebut harus ada satu bentuk aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, ya, seperti untuk kita bisa mendapatkan gaji misalnya, ya kita harus bekerja dari pagi sampai sore mengerjakan aktivitas yang lainnya yang berkaitan dengan misalnya pelaporan, pengolahan data, dan yang lainnya. Nah, maka di bisnis juga demikian. Jadi sekumpulan aktivitas inilah yang nanti saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga dengan adanya kerjasama yang saling punya keterkaitan bisa memberikan nilai tambah. Tentu nilai tambah ini untuk enterprise dan untuk para karyawan itu sendiri. Nah, ini juga
harus menjadi pemahaman bersama bahwasanya kalau kita sudah masuk ke dalam suatu bentuk enterprise dan kita merupakan karyawan dari enterprise tersebut, maka berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan, maka kita harus melakukan aktivitas saling bersama-sama yang saling punya keterhubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam satu bentuk level manajemen, ya level manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah semuanya saling punya keterhubungan, sehingga apa yang dilakukan nantinya betul-betul bisa memberikan nilai tambah atau memberikan satu bentuk keuntungan. Aktivitas dilakukan oleh aktor. Nah, ini jelas karena kita manusia atau otomatis. Jadi beberapa kumpulan aktivitas tadi tentu yang melaksanakannya kita sebagai manusia itu juga bisa menggunakan satu bentuk sistem. Karena pada intinya adalah aktivitas tersebut mengacu kepada pekerjaan yang memberikan nilai tambah tadi melalui transformasi atau produksi informasi atau materi. Jadi ada suatu bentuk pekerjaan yang kita lakukan, sehingga dari pekerjaan tadi inilah kita bisa menghasilkan suatu bentuk nilai tambah nantinya. Hakikat bisnis dari proses dinyatakan melalui hasil yang diberikan yang harus dimiliki makna bagi pelanggan atau internal atau eksternal, serta dapat diukur bila memungkinkan. Nah, tentunya dari beberapa aktivitas yang kita lakukan tadi berkaitan dengan pekerjaannya, dari proses yang kita lakukan tentu akan memiliki hasil atau makna bagi para pelanggan atau customer kita, baik nanti secara internal atau secara eksternal, dan bila memungkinkan dapat diukur, artinya kita mendapat keuntungan atau mendapat kerugian. Jika mendapat keuntungan berapa nilainya, jika rugi juga berapa nilainya. Nah, tentu ini nanti bisa dilihat dari aktivitas yang kita lakukan, dari pekerjaan yang kita lakukan, dari informasi yang kita berikan berkaitan dengan proses bisnis yang kita lakukan, baik dalam nanti mingguan, bulanan, tahunan, ataupun juga dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun untuk yang jangka panjangnya. Nah, berikutnya juga harus kita perhatikan bahwasanya di dalam proses bisnis ada beberapa yang menjadi karakteristik utama. Jadi karakteristik utama proses bisnis itu dapat dibagi menjadi 4. Ya. Beberapa karakter yang memungkinkan untuk menjelaskan sebuah proses bisnis dengan tepat maka dapat dibagi menjadi karakteristik utama, yaitu cross organization, temporality, paralelisme, dan event processing. Nah, inilah yang menjadi karakteristik utama dari proses bisnis atau tahapan-tahapan aktivitas tadi untuk bisa mendapatkan nilai-nilai tertentu yang kita lakukan dalam satu bentuk enterprise. Dari beberapa karakteristik di sini, kalau kita lihat, yang pertama adalah cross organization, yang dimana karakteristik ini sebuah proses yang melakukan secara lintas organisasi, jadi secara cross pada fungsi dan entitas perusahaan. Jadi artinya ada suatu bentuk kegiatan yang lintas organisasi, ya, di mana proses ini tersusun dari beberapa tahap yang saling mengikuti, mulai dari trigger event hingga hasil akhir yang disebut dengan proses end to end dengan key performance indicator atau KPIs untuk mengukur kualitas hasil akhirnya. Dan ini gambaran dari proses cross organization tadi. Artinya ada beberapa kegiatan yang memang saling punya keterhubungan yang lintas organisasi atau lintas bagian, misalnya bagian sales ke bagian invoice dan production dan delivery, dari bagian penjualannya, kemudian pengumpulannya, produksinya, sampai ke bagian pengantaran barangnya. Jadi sebuah pemesanan barang yang kita lihat yang berkaitan dengan proses end to end dari pemakai akhir sampai ke pemakai akhir kembali. Ini cross organisasi yang berfungsi di entitas suatu perusahaan atau enterprise. Maka juga harus menjadikan tahapan yang saling mengikuti, artinya saling punya ketergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga dengan adanya ketergantungan ini maka sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik, sebuah aktivitas bisa berjalan dengan baik apabila satu bagian mengerjakan bagian yang lain sesuai dengan kinerjanya. Kan di sini disebutkan juga ada key performance indicator, kinerja yang harus dicapai di setiap masing-masing bagiannya, dan ini bisa diukur apakah sudah mengerjakannya dengan baik, sudah mengerjakannya dengan benar, sudah selesai atau belum, dan seterusnya. Nah, ini karakteristik yang pertama. Yang kedua, temporality, di mana sebuah proses memiliki sebuah awal dan sebuah akhir dan berjalan sepanjang periode waktu tertentu. Jadi bersihkan temponya saja. Jadi sebuah proses bisnis yang dilakukan tentu ada awal kegiatan,
ada proses yang dilakukan, dan ada sampai akhirnya kapan. Apakah periodenya itu dalam jangka waktu per bulan, per semester, ataupun juga per tahun. Ini seperti biasa saja, di mana sebuah kegiatan pasti harus ada mulainya, ada aktivitas yang dilakukan, dan ada selesainya. Ya, misalnya kalau kita masuknya pagi jam 8, kemudian pulangnya jam 4 sore, berarti di antara itu berarti aktivitas yang kita lakukan. Jadi jangka waktu periode 1 hari misalnya, dari pagi sampai sore dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang paralelisme, di mana ini menjelaskan bagaimana saat sebuah proses berjalan, biasanya ditemukan aktivitas yang berjalan bersamaan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kegiatan yang dalam bidang yang sama dan pekerjaan yang sama. Ini paralel berarti, terutama yang dilakukan oleh aktor yang berbeda. Artinya di bagian yang berbeda tapi pekerjaan sama. Cabang paralel ini membutuhkan informasi untuk dipertukarkan atau disinkronisasikan. Nah, contoh di sini misalnya kalau kita bekerja dalam suatu aktivitas perbankan misalnya, ya, punya kantor cabang yang berbeda, tapi begitu kita transfer maka juga punya kegiatan yang sama. Ya, di saat juga transfer maka juga ada kegiatan yang sama yang berkaitan dengan bagaimana uang masuk dan bagaimana dengan uang keluar, berkaitan dengan debit dan kreditnya. Ini berarti paralelisme, orangnya berbeda tapi kegiatannya yang sama dan berjalan di aktivitas yang sama. Kemudian yang keempat berkaitan dengan karakteristik dari proses bisnis, yang berkaitan dengan event processing, di mana proses bisnis bereaksi terhadap kejadian atau event atau luar yang memiliki pengaruh langsung pada prosesnya. Beberapa aktivitas berada dalam posisi menunggu kejadian tertentu untuk yang terjadi satu bentuk kegiatan. Nah, maksud di sini adalah beberapa aktivitas yang kita lakukan biasanya itu harus menunggu terlebih dahulu sampai aktivitas yang lain itu selesai prosesnya. Contoh misalnya, kalau ada sebuah order barang, maka order itu akan bisa kita antarkan jika kemasan produknya itu sudah selesai. Ya, maka jika kemasan produknya sudah selesai, maka barang itu kita antarkan. Tapi sebelum produk itu dalam kemasan selesai, maka kita harus menunggu terlebih dahulu sampai kemasannya selesai atau sampai segala yang berhubungan dengan apa yang kita ingin kirimkan itu selesai. Maka ini contoh event processing, artinya proses yang menunggu proses yang lain untuk bisa menyelesaikan satu bentuk kegiatannya. Misalkan kalau kita mau mengirimkan sebuah barang, maka kita harus ada dulu barangnya, dikemas dengan baik dulu. Setelah jelas semua dokumen-dokumen yang ada, baru kita kirimkan. Tapi sebelum itu semuanya selesai, kita harus menunggu dulu, ya, menunggu untuk kita bisa disalurkan kepada pihak yang sudah melakukan order barang tersebut. Nah, inilah 4 hal yang berkaitan dengan karakteristik dari sebuah proses bisnis yang dilakukan. Dimulai dari cross organization, kemudian ada temporality, ada paralelisme, dan ada event processing. Untuk berikutnya, setelah kita juga memahami tentang karakteristik dari proses bisnis, kita juga harus tahu tentang tipologi dari proses bisnis tersebut. Di dalam tipologi di sini dapat dibagi menjadi 4, di mana tipologi ini secara umum bisa diartikan bahwasanya yang berkaitan dengan operasional proses, kemudian ada juga support proses, ada manajemen proses, dan ada internal proses. Tipologi dimaksudkan adalah satu bentuk aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan, di mana masing-masing bagian ini punya saling ketergantungan, saling punya keterkaitan satu bagian dengan bagian yang lain. Seperti bagaimana operasionalnya yang memberi support tentang operasi tersebut, bagaimana pengaturan tentang operasional terkait dengan manajemennya, dan bagaimana proses yang dilakukan berkaitan dengan rekrutmen atau di internal enterprise yang ada tersebut, yang berkaitan dengan kegiatan bisnis di dalam enterprise itu sendiri. Maka tipologi ini masing-masing punya kegiatan yang berbeda-beda yang saling mendukung antara satu kegiatan atau satu tipologi dengan tipologi yang lainnya berkaitan dengan sebuah proses bisnis. Dan tentu dalam hal ini sebuah tipologi proses bisnis harus bisa berjalan dengan baik dan harus punya saling konfirmasi, saling punya koordinasi antara satu tipologi dengan tipologi yang lainnya, sehingga dengan demikian suatu capaian nanti bisa didapatkan dengan adanya penambahan nilai dari kegiatan yang dilakukan dengan adanya saling koordinasi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Untuk berikutnya, di dalam proses bisnis kita juga mengenal namanya pemodelan proses bisnis. Membuat model proses bukanlah pekerjaan yang mudah,
karena model proses bisnis harus dapat bertahan lama, tidak sekedar untuk digunakan sementara saja. Maka ini berkaitan nanti dengan keberlangsungan dari proses bisnis itu sendiri, maka juga perlu dibuat di satu bentuk pemodelan. Dan biasanya masalah yang dihadapi dalam pemodelan bisnis ini adalah biaya investasi pemodelan proses yang cukup tinggi. Kemudian sering terjadi perubahan pada proses yang akan dimodelkan. Ini juga ada dampak negatifnya, bagaimana memang untuk kita bisa membuat pemodelan bisnis yang dilakukan tentang proses bisnis itu sendiri memang harus dapat digunakan dengan jangka waktu yang cukup lama atau jangka panjang. Namun juga ada beberapa kendala di dalam kita membuat pemodelan bisnis ini. Artinya kita bisa memilih seperti apa proses yang ideal di dalam kita menjalankan aktivitas bisnisnya. Tentu ada rule-nya, ada petunjuknya, ada model yang bisa kita contoh sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas itu dengan baik dan benar. Namun biasanya beberapa model yang bagus itu juga butuh biaya investasi yang cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi suatu bentuk permasalahan. Dan juga kadang-kala biasanya model ini sudah berjalan tapi ada beberapa perubahan pada proses yang dilakukan, sehingga juga ini akan mengganggu dari model proses yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini juga harus kita perhatikan bahwasanya jika kita ingin menggunakan pemodelan proses bisnis harus betul-betul bisa digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, maka solusi dari adanya beberapa kendala di sini adalah bahwasanya kita harus melakukan satu bentuk identifikasi berkaitan dengan proses bisnis yang kita lakukan. Yaitu identifikasi ini berkaitan dengan proses dilakukan dalam berbagai cara, misalnya membuat daftar inventory atau mengelola pemetaan. Informasi dalam satu proses dikelompokkan dalam suatu bentuk proses identifikasi file. Nah, sehingga dalam proses bisnis kita harus mengidentifikasi dengan baik. Artinya kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kita perlukan untuk mengelola sebuah kegiatan. Maka kita harus membuat satu bentuk daftar tertentu, misalkan daftar pemasukan atau mengelola secara pemetaan, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sebuah file misalnya. Ini contoh. Jadi kita bisa mengelompokkan tentang beberapa kegiatan properti dan kita bisa langsung mendeskripsikan bagaimana finalnya, bagaimana langkah awalnya, apa yang menjadi input, apa yang menjadi output, apa yang menjadi key performance indikator dan yang lainnya. Jadi kita mengidentifikasikan secara satu persatu dengan sedetail mungkin, sehingga nanti di dalam proses yang dilakukan kita bisa mengetahui dengan lebih jelas tentang apa-apa saja berkaitan dengan pemodelan yang kita inginkan. Yang kedua, kita juga harus melakukan satu bentuk kualifikasi. Ya, tadi pertama kita identifikasi, yang kedua kita kualifikasi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dengan lebih baik sebuah proses dalam keberagamannya dan membantu pengambilan keputusan. Nah, tentu kita harus dikualifikasikan dengan baik mana-mana saja. Jadi beberapa proses yang beragam untuk kita bisa ambil yang menjadi satu bentuk nanti bisa diambil satu bentuk kesimpulan tersendiri. Sehingga dengan demikian juga perlu kualifikasi tertentu terhadap beberapa bagian yang sudah tadi kita laksanakan identifikasinya. Yang ketiga adalah tentu menggunakan pemodelan itu sendiri. Nah, secara umum untuk bisa menggunakan sebuah pemodelan proses bisnis, maka kita bisa menggunakan dengan namanya model notasi grafis yang bisa mengidentifikasikan dari proses yang dilakukan, misalkan dengan menggunakan diagram BPMN. Ya, nanti dalam hal ini untuk kita bisa menggambarkan suatu bentuk pemodelan sebuah proses bisnis, kita menggunakan diagram BPMN yang merupakan Business Process Modeling Notation. Jadi kita bisa menggambarkan dengan pemodelan yang menggunakan notasi-notasi yang memang sudah ditentukan untuk kita bisa menggunakan suatu bentuk proses atau aliran bisnis dimulai dari awal sampai akhir dan beberapa bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Nah, maka tadi disampaikan di awal bahwasanya nanti kita akan melakukan satu bentuk instalasi suatu tool aplikasi yang bernama Bizagi BPMN yang bisa digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk pemodelan dari proses bisnis yang tadi ada identifikasi, kualifikasi sampai menggunakan satu bentuk diagram. Nah, ini contoh dari diagram BPMN yang menjelaskan ini sebagai suatu bentuk order reception atau penerimaan order kemudian sampai ke akhir dari suatu bentuk proses. Nah, nanti aplikasi ini akan kita berikan petunjuk bagaimana menginstalasinya dan bagaimana menggunakannya. Nah, inilah tentang beberapa hal yang perlu kita
perhatikan di dalam membuat pemodelan untuk proses bisnis. Tentu berikutnya adalah sebuah bisnis yang kita lakukan tidak lepas dari yang namanya informasi atau disebut dengan sistem informasi, karena ini berkaitan dengan para customer atau dengan para pelanggan yang ada. Maka di dalam sistem informasi di sini dibangun sebagai perangkat untuk memproses informasi dan memastikan kualitas data tetap menjadi tujuan yang paling penting. Karena di dalam bisnis yang kita lakukan pasti ada transaksi, dan transaksi itu harus disimpan dan disampaikan kepada para pelanggan, maka kita perlu sebuah bentuk sistem informasi. Hal pertama yang mesti diperhatikan adalah adanya penggunaan dari database. Ya, dari database, karena ini sebagai tempat untuk kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi untuk yang berkaitan dengan sebuah kegiatan proses bisnis yang kita lakukan. Maka database sangat penting sekali untuk bisa kita jadikan sebagai suatu bentuk wadah untuk kita bisa mendapatkan informasi yang merupakan database adalah sumber informasi yang bisa kita lakukan yang dalam bentuk yang unik. Artinya bisa saja kita membedakan satu dengan yang lainnya, dan itu tidak ada yang sama antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, tentu kita di dalam menggunakan informasi di sini nanti akan didukung dengan teknologi yang memadai di dalam proses bisnis yang kita lakukan. Lebih jauh lagi kita bisa melihat bahwasanya untuk informasi yang diperlukan nantinya bisa dibagi menjadi berbagai macam jenis informasi di dalam enterprise. Secara umum bahwasanya jenis-jenis informasi dalam enterprise dapat dibagi menjadi dua. Pertama, struktur informasi, yang kedua non-struktur informasi. Jadi artinya ada informasi yang secara terstruktur dan ada informasi yang tidak terstruktur. Nah, ini contoh ya. Kalau yang terstruktur berarti kita menggunakan satu bentuk database ya. Ini kita menggunakan suatu bentuk interapplication yang flow. Artinya ada suatu bentuk garis-garis yang secara teratur, yang secara terstruktur penjelasan dari database itu sendiri. Sementara kalau yang non struktur itu misalkan ada satu dokumen, intranet, email, dan yang lainnya. Jadi disarankan sebenarnya dalam pembuatan sistem informasi ini ditekankan untuk kita bisa menggunakan suatu bentuk database sebagai media penyimpanan datanya, sehingga dia memang betul-betul menjadi sebuah data yang terstruktur di dalam informasi yang nanti bisa kita ambil dan bisa kita simpan dan bisa kita lakukan satu bentuk modifikasi. Sehingga dengan demikian sistem informasi ini akan mendukung dari proses bisnis yang kita lakukan nantinya. Ya, jadi kemudian informasi dapat disajikan dalam dua cara, yaitu persisten informasi dan exchange informasi, ya, yang akan selalu ada melibatkan dalam proses bisnis dan dalam bentuk pesan, misalkan dalam bentuk message yang memiliki durasi yang terbatas. Ini penyajian informasi secara persisten dan exchange. Kalau tadi jenisnya struktur dan yang non terstruktur. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita untuk pagi hari ini berkaitan dengan sebuah proses bisnis yang nanti akan kita ikuti dengan instalasi dari aplikasi tool Bizagi BPMN-nya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan Anda bisa memahami materi yang saya berikan dan nanti bisa dibuka kembali berkaitan dengan materi ini yang sudah saya postingkan di Google Classroom di beberapa hari yang lalu. Kalau ada yang mau dipertanyakan, nanti kita diskusi di Google Meet saja untuk materi hari ini. Dan karena masih dalam masa pandemi juga kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, dan tentunya kita juga tetap menjauhi narkoba. Stop narkoba dari sekarang. Demikian, dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir, dan kita tutup untuk share materi ini. Kita kembali ke Google Meet di dalam pembahasan untuk diskusi, dan nanti akan kita lakukan untuk penginstalan aplikasi Bizagi BP App-nya. Terima kasih, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.